Regressing as the Reincarnated Bastard of the Sword Clan. Kisah ini berpusat pada seorang tokoh utama yang meskipun terlahir sebagai bagian dari klan Ragnar, tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang. Klan tersebut memiliki sejarah ribuan tahun dengan garis keturunan yang terkenal akan kekuatan dan keahlian bertarung mereka. Namun, sang protagonis berbeda. Kemampuannya yang lemah membuatnya kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Namun, takdir memberikan kesempatan kedua. Dia kembali ke masa lalu dan kali ini, ia tidak sendiri. Sebuah sistem misterius muncul untuk membimbingnya menuju kekuatan sejati. Awal cerita. Di suatu hari yang penuh kekacauan, sebuah kastil megah sedang dilanda kehancuran. Di seluruh penjuru, para penghuninya berjatuhan, terbunuh satu persatu tanpa daya melawan takdir mereka. Di antara kekacauan itu, dua pria tengah bertarung sengit, satu bertudung, satunya lagi mencoba mempertahankan diri. Serangan mematikan terus dilancarkan oleh pria bertudung tersebut, namun targetnya berhasil bertahan, meskipun dengan susah payah. Sejarah Klan Ragnar. Klan Ragnar adalah keluarga besar yang selama ribuan tahun menjaga kerajaan di bagian utara benua. Mereka dikenal karena darah naga yang diwarisi turun-temurun, memberikan para keturunannya keahlian luar biasa dalam sihir, stamina, dan ilmu pedang. Namun, Theo Ragnar, sang tokoh utama, adalah pengecualian. Ia tidak memiliki bakat sama sekali. Di tengah pertempuran, Theo benar-benar tak berdaya melindungi istana yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Melihat kondisinya yang putus asa, pria misterius yang menyerangnya berkata dengan nada mengejek, "Tak peduli seberapa keras kau berusaha, ada hal yang tak bisa kau capai." Pengkhianatan yang mengejutkan. Pria bertudung itu kemudian memperlihatkan wajahnya, membuat Theo terkejut bukan main. Dia adalah Random, orang yang dulu menjadi gurunya. Theo pun bertanya mengapa gurunya melakukan semua ini, namun Random hanya mengejeknya, menertawakan usahanya yang sia-sia selama ini. Bagi Random, perjuangan Theo yang tanpa bakat hanyalah pemandangan menyedihkan. Semua yang telah ia lakukan, semua latihan dan kerja kerasnya, ternyata tidak lebih dari kesia-siaan. Bahkan gelar yang diberikan kepadanya, keturunan bodoh Ragnar, menurut Random adalah hal yang memang pantas diterimanya. Saat Theo berusaha memahami situasi ini, tiba-tiba Random menebaskan pedangnya, dan dalam sekejap, tangan kiri Theo terputus. Akhir yang menyedihkan. Di tengah rasa sakit dan keterkejutan, Random bertanya dengan sinis, "Kenapa menyalahkanku, Tuan?" Menurutnya, semua ini terjadi bukan karena dirinya, tetapi karena Theo sendiri. Kehancuran istana, kematian keluarganya, bahkan nasib tragis sang ibu, semuanya terjadi karena Theo adalah keturunan terlemah dari klan Ragnar. Dalam keluarga yang penuh dengan pejuang tangguh, dialah yang paling tidak berbakat. Direndahkan dan diejek oleh Rendon, Theo tentu saja sangat kesal. Bahkan dalam kondisi tidak berdaya, ia kembali mengangkat pedangnya dan bersiap menebas Rendon. Namun, di tengah ketegangan itu, sebuah pedang tiba-tiba melesat dari kejauhan dan tepat mengarah ke Theo. Ia terkejut dan bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Ternyata, seorang pria berjubah muncul dan menghentikan pertikaian antara Theo dan Rendon. Pria berjubah itu kemudian memerintahkan Rendon untuk segera mengeksekusi Theo tanpa banyak basa-basi. Mendapat perintah tersebut, Rendon meminta maaf, beralasan bahwa dirinya sempat terbawa oleh kenangan masa lalu. Namun kini, ia akan segera menyelesaikan semuanya. Sementara itu, dalam keadaan tak berdaya, Theo hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa gagal karena hingga saat ini tidak mampu melindungi siapapun atau mencapai apapun. Melihat segalanya terbakar di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa iri. Seandainya saja ia memiliki bakat dan talenta, mungkin Anda telah mati, Theo Ragnar. Trait Anda telah diaktifkan. Kembali ke titik regresi. Tiba-tiba, kegelapan yang menyelimuti Theo berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Saat ini, ia berdiri terdiam dengan pedang kayu di hadapannya. Namun, lamunannya segera buyar ketika suara Rendon terdengar tajam sambil mengayunkan belatinya. Rendon, yang melihat Theo tidak fokus, menghela napas dan berkata bahwa pelajaran ilmu pedang untuk hari ini diakhiri saja.
Theo masih bingung dengan situasi yang terjadi. Yang terakhir ia ingat, bukankah ia baru saja mati? Namun kini, ia seperti mengalami kilas balik, sebuah mimpi sebelum kematiannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa ingatan kehidupannya malah membawanya kembali ke saat dirinya masih dilatih oleh Rendon, si bajingan pengkhianat. Saat Theo mencoba mencerna pikirannya, tiba-tiba saja sebuah layar sistem muncul di hadapannya. Tulisan yang tertera di sana membuatnya semakin bingung. Tutorial Quest, hajar wajah Rendon. Melihat hal tersebut, Theo bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar cara kerja kilas balik? Atau sesuatu yang lebih aneh sedang terjadi? Ia melirik ke arah Rendon, namun pria itu tampaknya tidak menyadari keberadaan papan biru misterius tersebut. Dengan keraguan di hatinya, Theo melepaskan pedang kayunya, lalu perlahan berjalan mendekati Rendon dengan tangan yang sudah mengepal erat. Ia mungkin tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi ini terasa seperti hadiah dari para dewa. Sebuah kesempatan untuk melampiaskan amarah dan frustrasi yang selama ini ia pendam sebelum semuanya benar-benar berakhir. Mimpi atau bukan, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan tekad yang membara, Theo melayangkan pukulan sekuat tenaga tepat ke wajah Rendon. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Rendon masih berdiri tegak, tanpa sedikit pun mundur dari tempatnya. Theo terdiam. Kenapa pukulannya terasa begitu lemah? Bukankah seharusnya ini hanya mimpi? Kenapa terasa begitu nyata? Rendon yang terkena pukulan hanya menyipitkan mata sebelum dengan cepat melayangkan tebasan pedang kayunya ke arah Theo. Tanpa bisa menghindar, Theo langsung terpental akibat serangan itu. Rendon menatap Theo yang terkapar di tanah lalu berkata, "Kelas berpedang telah berakhir." Kemudian, dengan suara lebih tenang, ia melanjutkan, "Aku mengerti perasaan frustrasimu, Theo. Apalagi, upacara awaken akan segera dilaksanakan." Namun, Rendon kemudian menambahkan, "Tapi meskipun kau berusaha sekuat tenaga, hasilnya tetap sama. Kau tidak akan mencapai apapun. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkan seorang murid menyerang gurunya." Lalu, dengan nada mengejek, ia berkata, "Dan juga, sebagai keturunan Ragnar, seharusnya kau bertarung dengan pedang, bukan tinjuan." Setelah itu, Rendon berbalik dan pergi, meninggalkan Theo yang masih terjatuh di tanah. "Sampai jumpa di kelas berikutnya," ujarnya sebelum menghilang dari pandangan. Sementara itu, murid-murid lain yang berada di lapangan latihan mulai menertawakan Theo. "Kenapa kau menyalahkan gurumu sendiri, Theo? Yang bodoh di sini adalah kau sendiri. Apa dia benar-benar keturunan Ragnar? Meskipun dia anak haram dari klan Ragnar, seharusnya dia tetap punya sedikit bakat kan?" Tawa dan ejekan mereka menusuk telinga Theo. Namun, ia tidak peduli. Yang lebih mengganggunya adalah pertanyaan besar yang terus berputar di pikirannya. Upacara awaken? Bukankah itu sesuatu yang terjadi 10 tahun yang lalu? Theo terdiam. Kemudian, perlahan, sebuah kesadaran mulai merayapi pikirannya. Ini bukan kilas balik dari masa lalunya. Ini adalah kenyataan. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Tiba-tiba, layar sistem biru kembali muncul di hadapannya. Tutorial Quest 1 telah selesai. Sebagai hadiah, Trait Ragnar Talent telah diaktifkan. Apakah Anda ingin menerima hadiahnya? Melihat pesan itu, Theo hanya bisa terpaku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Meskipun dirinya ragu, Theo tetap mengiyakan untuk menerima hadiah tersebut. Tiba-tiba, jantungnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Dari proses itu, Theo merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Seluruh statistiknya meningkat dengan kecepatan luar biasa. Beberapa saat berlalu, di Istana Ros, di sebuah ruangan megah, terlihat dua orang sedang berdiskusi. Salah satunya adalah Rendon Harvey, guru pedang Theo. Dengan nada serius, Rendon berkata, "Aku tak pernah melihat orang seperti ini sebelumnya." Namun, meskipun begitu, alasan kehadirannya sebagai guru bagi Theo tetap sama, mengajarkan ilmu pedang kepadanya dan mempersiapkannya untuk upacara awakening, yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Di hadapannya duduk Cecilia Ragnar, ibu Theo. Wanita itu terlihat puas dengan kehadiran Rendon. Ia bahkan dengan percaya diri menyerahkan putranya untuk dibimbing oleh pria tersebut. Setelah diskusi selesai, Cecilia memberikan bayaran kepada Rendon. Dengan senyum kecil, pria itu membalas,
Tak perlu khawatir soal Theo. Aku akan melatihnya siang dan malam. Mendengar kata-kata itu, Cecilia hanya tersenyum dan menjawab, aku memang tidak khawatir akan anakku. Aku percaya padanya. Usai pertemuan tersebut, Rendon meninggalkan ruangan. Namun, saat melangkah keluar, ia mengumpat pelan. Seharusnya Cecilia merasa khawatir pada anaknya, gumamnya. Meskipun dirinya mengajari Theo dengan benar, faktanya Theo benar-benar tidak berbakat. Bahkan ibu dan anak itu sama saja. Pada akhirnya, darah lemah itu tak akan berlanjut. Sambil berjalan di lorong, Rendon memperhatikan bayaran yang baru saja ia terima. Jumlahnya cukup besar. Bahkan, saat ini ia telah mendapatkan julukan sebagai guru garis keturunan utama Ragnar. Selain itu, sebagai imbalan atas informasi yang ia berikan mengenai Theo dan usaha untuk menghambat perkembangannya, atasannya telah menjamin masa depan dirinya. Si bodoh dari keluarga Ragnar ini akan menjadi sumber kekayaan bagiku. Namun, sebelum sempat menikmati kemenangan kecilnya, Rendon dikejutkan oleh suara langkah kaki seseorang yang berlari di lorong istana. Ketika ia melihat siapa itu, matanya sedikit melebar. Si pecundang bodoh. Namun, ia hanya tersenyum sinis dan membiarkan Theo berlari melewatinya tanpa peduli. Sementara itu, Theo terus berlari, menuju ke satu tempat, sang ibu. Begitu sampai, tanpa ragu, ia langsung memeluknya erat. Cecilia, yang terkejut dengan tindakan mendadak putranya, bertanya dengan lembut, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau memelukku seperti ini? Namun, Theo tidak menjawab. Ia hanya terus mendekap ibunya erat, seolah memastikan bahwa wanita itu benar-benar ada di hadapannya. Karena nyatanya, ia benar-benar telah kembali. Kembali ke 10 tahun yang lalu. Dengan ingatan penuh tentang pengkhianatan Rendon, tentang kematian ibunya yang tidak berdaya, Theo merasakan sesuatu yang selama ini hilang dari dirinya, sebuah kesempatan. Ia kini memiliki kesempatan untuk mengubah masa depan. Meskipun saat ini dirinya masih lemah dan belum memiliki kekuatan apapun, jika pesan misterius itu benar, ia bisa menjadi lebih kuat.